Pak Agus, Bu Agus, dan para putra dan putrinya sekalian, selamat malam. Ya, kita berkumpul di sini, saya datang ke sini, kita bersama-sama untuk melaksanakan pertemuan Advent yang pertama. Marilah di awal pertemuan ini kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pak Agus dan keluarga sekalian, pada pertemuan Advent yang pertama ini temanya adalah paguyuban yang siap berubah. Ya, gereja itu kan paguyuban. Berarti karena Pak Agus dan keluarga kita semua adalah anggota gereja, maka kita diajak untuk siap berubah. Ini inti pertemuan Advent yang pertama. Berubah dan berbuah. Ya, jadi setelah berubah lalu kemudian dia berbuah. Dan marilah kita mengawali seluruh pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Allah Bapa, makasih kami bersyukur kehadirat-Mu karena melalui masa penantian ini Engkau menjanjikan juru selamat Yesus Kristus Putra-Mu. Kami juga bersyukur atas gerak pastoral baru untuk tahun 2021 sampai 2025 yang akan kami jalani. Semoga di tengah pandemi ini kami tetap bersemangat agar kami mampu menyongsong gerak pastoral baru tersebut dengan sukacita, sehingga semakin menjadi paguyuban yang berbuah kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan penyalaan lilin corona. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang masa. Pak Agus, Bu Agus, dan juga adik-adik sekalian, pada pertemuan Advent yang pertama ini akan ada dua tema yang akan saya sampaikan. Nanti setelah saya menyampaikan sedikit, nanti silahkan dilanjutkan dengan sharing bersama. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan, ya, paham? Yang pertama adalah mengenai kehidupan menggereja di lingkungan. Ya, jadi gereja itu kalau boleh dilihat seperti negara, ya. Jadi ada yang besar, paroki, lalu diturunkan kelompok yang lebih kecil, ada wilayah, lalu lebih kecil lagi lingkungan, ya. Sehingga anggota lingkungan itu juga sama dengan anggota gereja. Nah, karena kita anggota gereja, maka kita diajak untuk juga melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Ya, sama kalau kita hidup bermasyarakat, kita punya kewajiban, punya hak, maka hidup menggereja juga punya kewajiban, juga punya hak. Nah, lalu yang berikutnya adalah mengenai ardas. Pak Agus pernah mendengar kata ardas? Ya. Sebagai orang Katolik pernah, ya? Arah dasar. Ya, arah dasar, ya. Kalau si Laras pernah mendengar ya kata ardas? Belum, Romo. Oh, belum. Oh ya toh. Kalau arah dasar barusan, Romo. oh ya, Barusan. selama jadi orang Katolik Iya, beneran. baru mendengar. Iya. Oh, ini Pak Agus baru mendengar ya. Sudah berapa lama dibaptis? Kurang tahu, Romo. Lupa. Oh, lupa. Ya, Iya. paling sejak kecil ya sudah Sejak kecil, dibaptis. Romo. Tapi baru kali ini mendengar kata ardas. Iya. Waduh, Pak. Ya, ardas itu kesingkatan dari arah dasar, ya. Artinya bahwa
eh, Gereja Keuskupan Agung Semarang memiliki Ardas. Tujuannya apa? Supaya hidup menggereja itu ada arahnya. Ya, seperti visi misi itulah mirip. Ada arah yang mau dicapai. Dan Ardas itu supaya jelas, maka dibuat per 5 tahun. Nah, Ardas untuk tahun 2020 sampai 2025, yakni gereja yang semakin ekaristis dan politis. Ya, jadi kita anggota gereja ini diajak tidak hanya berdoa di gereja saja, tetapi mewujudkan doa itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah hidup bersama. Itu kira-kira seperti itu, ya, Pak Agus dan Bu Agus, lalu keluarga sekalian. Itu yang boleh saya sampaikan. Maka sekarang dilanjutkan pendalaman. Silahkan Pak Agus, Bu Agus, Laras, dan juga Udo, dan juga yang lain. Kalau ada pertanyaan sharing, silahkan disampaikan. Mungkin urut dari Laras dulu, silahkan. Romo, kan kita sekarang ini udah masuk ke gereja lagi untuk ikut misa. Terus dulu kita itu masih ada di dalam pandemi. Nah, ibu itu kayak gimana ya, mau kalau aku ke gereja itu kayak jangan nanti kalau ketularan gimana, nanti orang rumah tuh juga ikut gitu. Gimana Romo yakinin ibu buat aku tuh bisa ke gereja gitu loh, Mo. Biar aku tuh bisa jadi misdinar lagi, jadi mendampingi Romo lagi gitu. Ya, bagus sekali cita-citamu, Laras ya. Jadi memang Gereja Keuskupan Agung Semarang memang sudah membuka kembali tempat peribadatan kembali ya Bu. Sehingga kita yang sehat dan memenuhi kriteria umur itu diizinkan untuk ikut misa ya. Dan Ibu Endang jangan khawatir, karena ketika Laras dan juga umat sekalian ikut misa di gereja kita itu sudah memenuhi protokol kesehatan. Jadi begitu masuk saja sudah dicek dari lingkungan mana, lalu cuci tangan, lalu baru masuk gereja sudah tangannya sudah di hand sanitizer, lalu duduknya juga sudah terpisah seperti ini. Sehingga bagi saya tingkat keamanannya sudah memadai. Ya, kita memang diminta untuk waspada, ya, berjaga waspada terhadap virus corona, tetapi jangan jatuh menjadi ketakutan. Ya, kalau ketakutan itu nanti kita menjadi tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Karena kita yang namanya orang takut itu kan pikirannya menjadi berkembang, semakin takut ya begitu. Ya, jadi diizinkan ya Bu ya kalau Laras nanti ke gereja lagi menjadi misdinar ya. Ya. Semangat Laras ya. Semangat Romo. Ya, siap. Ya, ada lagi selain Dek Laras? Ayo kakaknya atau Pak Agus sendiri? Baik, Romo, terima kasih. Pada kesempatan hari ini, saya sebagai orang tua ya Romo, pinginnya bagaimana supaya kami sebagai gereja itu ikut berperan serta. Lebih-lebih kan Keuskupan Agung Semarang sudah punya arah dasar yang jelas. Artinya kami sebagai orang tua itu kalau mengarahkan anaknya, sedapat mungkin selaras dengan Ardas Kas itu. Nah, tapi pada kesempatan hari ini kan, situasi di negara kita bahkan dunia itu sedang dilanda pandemi COVID-19. Oleh sebab itu kami sebagai orang tua kan juga punya was-was, tapi juga harus punya kewaspadaan. Tapi kami juga perlu memberikan mengeksplor anak-anak kami supaya juga bagaimana mereka bisa tetap berperan, bisa mengubah diri dengan situasi sekarang ini, tapi tetap bisa menghasilkan buah bagi keluarga, masyarakat, dan gereja. Nah, peran kami sebagai orang tua kira-kira seperti apa Romo? Makasih. Kalau menurut saya sebetulnya Pak Agus ini sudah menjalankan peran dengan baik kok Pak. Pak Agus kan setiap minggu sudah ikut derek misa ya Pak? Iya Romo, sudah. Ya, sama Bu Agus ya. Iya. Ini sebetulnya sudah merupakan arahan yang bagus Pak, karena kalau kita memberikan nasihat kepada anak itu kita sendiri harus melakukannya dulu. Artinya nasihat itu harus disertai dengan contoh supaya anak kita itu juga sungguh-sungguh melihat contoh yang konkret, dan akhirnya karena melihat langsung contoh yang konkret dia melaksanakan. Ya, jadi Pak Agus, kita sebagai orang tua
memang tugas kita selain mendoakan anak, memberikan contoh juga mengarahkan anak-anak kita supaya dalam hidupnya, terutama dalam hidup menggereja itu berusaha mewujudkan arah dasar tadi ya, yakni gereja yang ekaristis dan politis. Ya, ekaristi itu intinya adalah berdoa atau hal rohani, atau kalau contohnya adalah ketika kita ikut misa, juga seperti ini ketika kita kumpul Advent, ini adalah bagian-bagian rohani kita, namun kita juga diajak untuk bermasyarakat. Jadi kita mewujudkan iman kita itu di tengah-tengah masyarakat. Iman belum teruji kalau belum diwujudkan. Nah, dan juga belum berbuah kalau belum diwujudkan dalam hidup bersama, entah dalam keluarga, dalam hidup menggereja, atau dalam hidup bermasyarakat. Maka nanti anak-anak didorong Pak supaya mewujudkan ya imannya itu, kasihnya itu di tengah hidup keluarga, menggereja seperti Laras tadi, dia sudah berusaha untuk memberikan dirinya pelayanan di gereja, lalu juga pasti di sekolah juga ya, dan sebagainya. Ya, Romo, terima kasih. Kebetulan kalau anak-anak kami sudah mulai ke gereja, tapi kami juga melihat di tangga-tangga kami, karena anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang itu kan sangat erat, sangat menyatu ya dengan kemajuan teknologi itu. Kemarin selama pandemi itu mereka sudah akrab dengan misa-misa ekaristi live streaming. Nah sekarang itu kadang-kadang mau ke gereja itu mereka malas. Nah, ini kita harus bagaimana Romo? Tapi mereka juga ikut online di rumah. Maksud saya bagaimana supaya mereka bisa tergerak kembali untuk bisa mengikuti di gereja tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Iya. Jadi tidak bisa dipungkiri Pak Agus bahwa kemajuan teknologi itu memang sangat pesat berkembang. Dan gereja Katolik menyadari bahwa dia hidup di tengah-tengah dunia, yakni yang teknologinya berkembang tadi. Maka gereja tidak menolak teknologi yang berkembang tadi, justru memanfaatkannya untuk sarana berdoa. Nah kemarin karena pandemi COVID yang sangat masih sangat membahayakan, maka sekitar berapa bulan kemarin gereja merayakan Ekaristi secara online, belum bisa bersama-sama. Ya karena untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Dan saya kira memang ini langkah bagus gereja supaya jangan sampai umat lalu kemudian karena tidak ada misa di gereja, lalu tidak misa sama sekali, jangan sampai. Lah supaya umat tetap misa, maka ada misa live streaming atau online. Ya, supaya iman kita ini masih terawat ya, iman kita ini masih terjaga. Tetapi sekali lagi, misa online itu tidak bisa menggantikan misa offline. Ya, misalnya Laras atau Oji, misalnya temanmu ada yang ulang tahun atau yang menikah, lalu kemudian kamu datang hanya via WA. Ya, terus dengan kalau kamu datang sungguh-sungguh, dirimu datang menemui dia, lebih bahagia mana? Lebih bahagia kalau kita sungguh-sungguh datang, tidak melalui WA. Mengapa kemarin ada misa live streaming? Ya karena situasinya mendesak, situasinya gawat. Nah kalau sudah mulai new normal seperti ini, maka silakan yang sehat dan juga yang memungkinkan datang untuk misa offline. Ya karena misa online itu hanya bantuan spiritual. Bisa dikatakan itu belum misa sungguh-sungguh, tetapi hanya bantuan spiritual saja. Demikian Pak Agus. Baik, terima kasih. Ya, ini anak-anak silahkan bertanya. Ya, silakan. Ya, Romo mungkin di tempat satu kita. lagi Silakan. dari Ludo atau Dek siapa? Nail ya silakan salah satu. Aku mau. Oji mau silakan. Aku ingin bertanya bagaimana caranya menggerakkan kami ini yang kaum muda untuk tetap bersemangat dalam pelayanan, apalagi di selama pandemi ini. Bahkan di sebelum pandemi kan banyak teman-teman yang kadang-kadang rasanya malas untuk berpartisipasi dan berbuah di dalam gereja. Menurut Romo, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap masuk ke dalam gereja dan berbuah dan tentunya dapat menjadi berkat bagi sesama? Terima kasih, Mo. Ya ini pertanyaan bagus ya Oji. Jadi memang kalau situasi pandemi ini ada sebagian orang yang memilih aman, lalu dia tidak melakukan apa-apa.
Nah, tapi resikonya adalah karena dia memilih zona nyaman, kemudian menjadi orang yang takut-takut, orang-orang yang menjadi setengah-setengah, ya. Padahal hidup kita ini kan masih harus dilanjutkan terus. Kita harus berjuang menjalani hidup terus. Tidak mungkin kita hanya tidak ngapa-ngapain, ya. Maka kita harus melihat itu, sehingga dengan menyadari bahwa hidup ini masih harus terus dilanjutkan, kita masih punya cita-cita, maka dengan melihat itu kita menjadi bersemangat kembali untuk melakukan aktivitas. Yang jelas satu hal yang harus dipegang adalah tetap penuhi protokol kesehatan. Ya, jadi jangan takut, waspada, tetap penuhi protokol kesehatan. Kalau kita terlalu takut nanti menjadi parno istilahnya. Jadi menjadi ketakutan, malah justru itu merugikan diri kita dan masa depan kita. Itu kira-kira itu Oji. Jadi doronglah teman-temanmu supaya ingatlah bahwa kita itu masih harus punya masih memiliki masa depan yang panjang. Kita persiapan sejak sekarang. Kita tidak boleh terlalu takut dengan COVID. Yang penting kita penuhi protokol kesehatan, kita beraktivitas, pasti keamanannya lebih terjamin. Kira-kira begitu, Oji. Pak Agus, apakah masih ada? Mungkin satu lagi dari Ludo. Iya, mau terima kasih. Oh ya. Mau Kalau sharing itu- silahkan lo, nggak harus tanya lo, sharing juga boleh. Iya deh, sharing deh kalau gitu. Terus mau gini kan, kalau untuk misal offline itu kan pasti perlu yang namanya petugas-petugas gitu kan. Dari PA, ada lektornya gitu. Terus kalau untuk kaum muda sendiri tuh mau kira-kira bisa nggak sih ambil bagian dalam tugas gereja kayak gitu mau? Kalau misalnya selain lektor itu ada lagi nggak kegiatan yang bisa dilakuin sama OMK? Oh ada, banyak. Terus Misalnya Komsos, ya menemani Mas Edo dan teman-teman, ya masuk di bagian Komsos, atau juga bisa parkir, tugas KUR, membantu lingkungan, banyak sekali. Atau juga tatip. Nah, banyak kan? Nah, nanti bisa diusahakan ya. Jadi jangan sampai kita tuh hanya puas dengan satu pelayanan. Kalau kita memang sanggup untuk sekian pelayanan dan kita bisa membagi waktu, ya silahkan. Asal yang lain juga diberi kesempatan. Begitu. Itu saya kira bagus daripada hanya jadi umat biasa. Wong kita punya talenta, masa kita tidak membagikan? Ya, begitu. Terima kasih ya. Baik Pak Agus dan juga Bu Agus dan adik-adik sekalian, karena sudah malam dan kita sudah cukup lama pertemuan, maka mari kita mengakhiri diskusi ataupun renungan bersama ini dengan refleksi. Refleksinya adalah kita akan mendengarkan sabda Tuhan, nanti mohon bantuan Laras untuk membaca bagian refleksi yang diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Silahkan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Terima kasih Pak Agus dan juga Bu Agus serta keluarga. Pesan Injil hari ini adalah supaya kita senantiasa berjaga-jaga, atau kalau dalam bahasa yang lain itu be aware, senantiasa sadar, senantiasa di sini, kini dan di sini ya. Karena kalau orang itu senantiasa sadar dan pikirannya itu di sini dan kini, maka dia lebih mudah berjaga-jaga. Ya, ada loh orang yang ada di sini tetapi pikirnya di tempat lain. Itu namanya belum berjaga-jaga. Itu lalu kemudian
Pesan itulah yang kita dengarkan di masa Advent, terutama di pertemuan pertama, bahwa kita diajak untuk berjaga-jaga, terutama menyambut kedatangan Tuhan nanti khususnya dalam peristiwa Natal. Lalu kita juga diajak menjadi warga gereja dan warga negara yang bertanggung jawab dan berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama. Lalu kita juga membangun niat siap melaksanakan Ardas 2021-2025. Sekarang marilah kita hening sejenak, kita mengakhiri pertemuan pertama ini dengan berdoa bersama. Allah Maha Kasih, kami bersyukur karena hari ini Engkau telah membawa kami menyambut arah dasar Keuskupan Agung Semarang yang baru. Semoga kami senantiasa siap dan mampu membangun gereja yang bersama masyarakat memperjuangkan hidup sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya peradaban kasih, tanda kehadiran kerajaan-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu sekarang dan sepanjang segala masa. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu. Semoga kita sekalian, terutama keluarga Pak Agus ini, selalu dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Agus, Bu Agus. Terima kasih Romo. Iya. Terima kasih Romo.